Aji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aji, terima kasih banyak mau hadir hari ini walaupun menceritakan kenangan itu pasti tidak mudah. Turut berduka atas kehilangan almarhumah Mpok Alpa. Kondisi Bang Aji gimana hari ini? Sehat? Kondisi alhamdulillah ya Kak. Untuk saat ini ya kita berusaha untuk tegar, kuat dan tetap sehat. Okay. Bang Aji 3 hari yang lalu posting foto ini gitu ya. Dan captionnya adalah kangen. Apa sih kalau lihat foto ini nih Bang Aji, kenapa ini yang dipilih di posting momen ini? Apa yang teringat? Ini ibadah yang kita jalani yang nggak pernah lepas dari Gandengan tangan. karena kan almarhumah tuh berdoa, ya Allah, kalau emang laki gue tuh baik, sayang, buktiin. Akhirnya Allah buktiin kan. Itu dari mulai kapanpun, di kamar pun, dimanapun, tangan saya nggak bisa lepas. Kalau berdua, ya Allah buktiin. Ternyata selama ini yang dia pikir seujon untuk suaminya, yang ada yang inilah, ada yang fitnah, apa, dibuktiin sama dia, ayo kita ibadah, buktiin. Alhamdulillah, di saat itu almarhumah tuh mulai semua tuh, ini gue serahin nih isi hati gue, semua kehidupan gue sama lu, karena lu memang orang baik, kayak gitu. Dibuktiin Allah, diajak kita. Tapi nggak tahu ya, saya doa almarhumah tuh apa. Akhirnya ngomong kan, almarhumah tuh, Pak gue doa gini katanya gitu. Oh ya udah, bagus. Ternyata sedikit demi sedikit katanya tuh saya tuh ada perubahan kayak gitu. Mulai perhatian, karena emang saya awal pertama nikah juga emang orangnya cuek ya. Cuek dalam hati kata tuh, hati ini nggak hilang kayak gitu kan, tetap hati tetap ada, ini ada kayak perilakunya. Gitu. Iya, perilaku emang saya agak cuek kayak gitu kan. Cuek. Ya salah satu kita pernah wawancara Mpok Alpa almarhumah gitu, cerita pada saat ibadah umroh ini salah satu doanya adalah supaya dia bersama terus sama Bang Aji sampai jannah gitu. Yeah. Dan ya Masya Allah ketika di Tanah Suci bergandengan terus dan bahkan sampai akhir hayatnya pun. Iya, sampai akhir hayat pun saya tetap pegang tangan, saya peluk, mah ikutin, dia bilang gitu. Ikutin saya, cuma sampai kalimat Allah, almarhum udah pergi kayak gitu kan. Dengan mudah dan gampang. Dengan mudah dan gampang. Ya, tidak menyusahkan seseorang, pergi kayak orang tidur. Kayak orang tidur. Seperti orang tidur. Dan pada saat subuh juga sempat Bang Aji ngajak sholat ya, isyarat mata ya, kayak gitu. Kayak gitu kan ngomongnya udah satu-satu. Ya, ya udah, jalanin. Jam 6 tuh udah mulai agak sesek. Jam 7-nya tuh saya lihat kan tiap hari tuh almarhumah nanyain jam sama hari. Itu pas dirawat di rumah sakitnya jam berapa ya, ini hari apa ya gitu. Itu jam itu udah pasti. Jam berapa nih, mah lihat sendiri tuh, oh jam gitu. Kan matanya mau udah kosong kan, kayak gitu. Berapa hari sebelum meninggal tuh kan emang udah dingin. Selalu keluar keringet tuh. Selalu keluar keringet, gobios tuh Kak, kayak gitu. Saya suka lapin, pakai handuk, ya kan. Saya pegang, saya tuntun pakai doa-doa kayak gitu kan. Maksudnya jalan itu biar bisa ngucapin kalimat Allah. Dan di saat-saat terakhirnya Bang Aji bisa menuntun Mpok Alpa. Iya. Tetap melantunkan kalimat-kalimat Allah. Almarhum bisa ngucapin kalimat Allah. Walaupun sudah susah. Iya, saya senangnya luar biasa kan, ya Allah, sampai teriak Allahu Akbar gitu kan. Almarhum bisa ngucapin kalimat Allah gitu. Itu buat saya udah hal yang terindah, saya nggak sia-sia. Di akhir hayatnya saya bisa tuntun almarhum bisa ngucapin kalimat Allah. Bang Aji katanya sampai sekarang masih susah tidur, masih belum bisa tidur di kamar yang biasanya berdua, masih nggak tahan lihat foto-foto. Iya, betul. Saya juga ngeliat anak juga nggak terlalu lama Kak, ngeliat si kembar. Karena saya tuh nggak bakalan air mata nih langsung ngalir, ya Allah. Anak kecil ini belum udah habis kasih sayang dari seorang ibu kan. Karena saya belum ke bawah, saya nggak bisa naik ke atas lagi tuh. Kalau ngeliat anak-anak saya pasti nguras air mata gitu kan. Paling saya bilang sama anak, Mama udah nggak ada di dunia, tapi Mama ada di hati kita.
Saya bilang kita makanan yang sudah orang yang sudah meninggal cuman hanya satu doa Kak, gitu. Si Al-Fatih juga saya ajarin hanya satu doa, makanan orang udah meninggal tuh hanya satu, udah doa. Al-Fatihain, kalau kita kan masih hidup kita bisa makan nasi dan sebagainya. Kalau orang meninggal makannya hanya satu doa, saya bilang gitu. Mama nggak ada di dunia tapi Mama ada selalu di hati kita, gitu. Ini satu foto juga yang sempat diposting oleh Raffi dan juga Irfan Hakim gitu ya, momen-momen pada saat mereka menjenguk di rumah sakit gitu. Dan perjuangan almarhumah untuk penyembuhan sakitnya itu kan nggak banyak yang tahu ya, Bang Haji. Dan ini memang keputusan almarhumah. Ya, karena dari awal kita menikah mah jangan pernah kita minta ataupun merepotkan seseorang. Selalu ada beberapa karena empau di postingnya biar banyak yang bantuin. Jangan sampai saya dipanggilkan sama beberapa rekan artis, Bang posting nggak, jangan. Empau nggak ngasih gitu. Sakitnya pun nggak mau diumbar-umbar Kak, kayak gitu. Bahkan anak-anak yang pertama bahkan taunya juga nggak dari Po Alpa langsung sakit yang di. Ya taunya sakit kayak gitu, teman sakit yang sebenarnya nggak ini. Seperti ya. apa itu nggak tahu. Ya orang tua kandung saya pun tahunya sakit kayak gitu, karena kan orang tua kandung saya juga udah tua, takutnya pikiran. Kalau kata almarhumah jangan dibilangin emak, takutnya pikiran kayak gitu tuh. Di bulan Februari ya, kita sempat ketemu mungkin terakhir ya dengan almarhumah pada saat ke Rumpi, dan itu sempat ada kejadian ketinggalan pesawat dari Malaysia. Sekarang baru kita tahu bahwa pada saat itu Po Alpa tengah menjalani perawatan juga di sana. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Po Alpa ketinggalan pesawat dari Malaysia ke Jakarta. Aduh. Kita udah masuk imigrasi, udah masuk ke gate, ya kan, tinggal nunggu leha-leha kita ngopi-ngopi, makan-makan, ya kan. Kita pikir jam 18.55 naik pesawatnya, ternyata 18.55 itu sudah mundur pesawatnya. Kita masih di luar leha-leha ngopi-ngopi. Pas udah masuk ke pintu pesawat udah ditutup say. Terus kita mau ngapain? Hah? Kita mau ngapain? Udah kita ngopi lagi. Terus ada besok pagi gimana dong? Kita nginep lagi Pak? Ya di bandara aja dah. Oh, jadi banyak yang itu emang nginep di bandara, emang banyak Ternyata. Ya, ada temennya dong. Ada temennya. Itu dua doang sama manajer. Siapa tadi? Bukan tadi sama dokter muka aku. Oh itu dokter muka. Iya. Lagi ada acara apa sih emang di? Nggak ada nengokin orang tua. Aku punya orang tua angkat. Oh di sana. Iya. Di KL. Oh. Keren kan punya Keren. orang tua angkat. Bang Haji sebagai suami yang tahu istrinya sakit, gitu, sedang menjalani pengobatan. Tapi kan kita lihat Po Alpa nggak pengen terlihat sedih, susah, sakit. Dan Bang Haji juga menutupi perasaan itu ketika berhadapan dengan orang lain. Karena buat dia, gue itu nggak sakit, gue itu sehat. Anggap ini penyakit, pasti ada obatnya. Kayak gitu, anggap ini penyakit kayak penyakit biasa atau flu atau apa. Dia berusaha untuk begitu. Oke. Dia berusaha untuk juga menghibur, dia berusaha untuk berapa kali dia nangis. Setiap ada orang minta almarhum, minta ucapan semangat untuk para punya penyakit itu, almarhum langsung ke kamar mandi nangis. Gue juga penderita loh, gue juga penderita kayak gitu. Cuman dia berusaha untuk berjuang menyenangkan seseorang kayak gitu. Oke. Hebatnya almarhum itu. Bang Haji sebagai suami gitu ya dan ayah, tahu yang dihadapi oleh istrinya pada saat itu gitu, apa yang paling berkecamuk? Ini kan muka harus tetap tegar gitu, sementara di hati pasti ada banyak keresahan, kesedihan, ketakutan. Yang saya hadapi ya, saya berpikir kayak gini kan selalu mah, orang sakit mati, orang nggak sakit juga mati. Sebelum itu kita juga semuanya bakalan nunggu. Selalu saya kuatin hal-hal kayak gitu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kamu, ya kan, Allah sehatin, kita kumpul sehat dan badan sehat. Tahun depan di Idul Fitri kita bisa kumpul kembali. Jadi selalu berpikiran positif. Iya, Idul Fitri kemarin saya sampaikan seperti itu, dia meluk, saya bilang gitu, mah kamu sehat ya gitu. Idul Fitri kemarin. Ya, mudah-mudahan Idul Fitri berikutnya kita kumpul. Ternyata Allah kena lain kan. Idul Fitri tahun depan kita nggak kumpul lagi. Ya ada momen pada saat melahirkan si kembar gitu ya. Kita mungkin kebanyakan orang hanya melihat momen bahagianya, tapi di momen itu sebetulnya kan ada keputusan-keputusan medis juga yang harus diambil oleh kalian berdua pada saat itu. Kita lihat cuplikannya dulu berikut ini. Jadi dia bilang hasbunallah. Dia lagi Allah ya Allah, bener mana sih? Iya.
jadi Kayak gini begitu. saya juga deg-degan. Dikomplit banget, Iya, kan? begitu masuk kamar Bersalin. operasi